Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas waktu yang diluangkan ikut ngaji bareng di sini bersama Gus Bekti. Ya, semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh kemudian dipotong-potong, lalu diunggah ulang, apalagi di adu-adu. Selanjutnya untuk kalian semuanya, aku juga nggak bisa sebutkan satu persatu nama-nama kalian, tapi sebuah doa aku panjatkan juga untuk kalian semuanya. Semoga doa yang kalian panjatkan dilimpahkan juga untuk kalian semuanya. Sebagai sesama saudara ya, kita saling mendoakan. Aku terima kasih ya, selalu didoakan untukku dan untuk keluarga, begitu juga ya. Semoga kalian juga baik-baik semuanya. Oke, kita saling mendoakan ya, seperti tadi. Semoga doa-doa kebaikan kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Kita lanjutkan kajian kita kali ini, sedikit siang memang ya, karena weekend, akhir pekan ya. Ada kesibukan-kesibukan yang harus diselesaikan, dan alhamdulillah sudah selesai. Maka sekarang kita ngaji ya. Oke, nanti kalau misalkan ngunggahnya sedikit siang nggak masalah, karena kan ini akhir pekan ya. Kemarin kita sudah membahas tentang julukan Al-Quran untuk manusia ya. Julukan Al-Quran ya, kita fokus ke ibadur rahmannya ya. Untuk manusia serinya 10, sekarang masuk yang ke 11. Ini 11P harusnya ini ya. 11P. Ya, ini kita fokus ke ibadur rahmannya. Nih ya, sekarang seri yang ke-11P. Kemarin kita sudah bahas ya sampai ayat yang ke-64 ya. Bisa nggak kita selesaikan hari ini sampai yang ke-77? Itu satu perikopnya sampai yang ke-77 itu ya. Oke, sebelumnya aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian semuanya ya, sebagai bentuk apresiasiku untuk kalian semuanya. Pertama kepada Kang Hermana Natawijaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baru bisa menyimak di Sabtu pagi. Salam Isra buat semuanya. Oh, berarti kemarin sibuk berat ya. Oke, enggak apa-apa.
masing-masing punya kesibukan ya. Salam Isra juga untuk semua saudara-saudaraku yang ada di Bandung ya. Atur nuhun Kang Hermana Natawijaya. Kita lanjutkan, Kang Irfan Al-Akbar baru sempat nyimak setelah Isya. Wah, ini setelah Isya. Masih dari Mes Proyek Kenci Jambi. Oke, matur nuhun. Ya, kita lihat memang PR kita banyak orang-orang sibuk ya. Jadi ya memang harus pandai-pandai mengatur waktu. Tapi bagaimanapun kesibukan itu jangan sampai menghalangi kita untuk tidak mengaji ya. Kemudian ada jagoan kita Gioni Arthur. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Ini dari Kerinci Jambi kita ke mana ini? Oh, sekarang sudah terbang ke Jogja ya. Selalu nyimak walaupun jarang komen. Kabar saya sekarang lagi bekerja di kota Yogyakarta jadi operator kitan di sebuah klinik. Oh, begitu ya. Ayo yang Kristen taat dengan hukum Taurat, ayo jangan lupa sunat, bukan sunat hati, sunat titit loh ya. Oke, terima kasih untuk jagoan kita Gioni Arthur yang ada di Yogyakarta ya. Salam Isra untuk semuanya yang di sana ya, semoga sehat selalu dalam Rahman Rahim Gusti Allah Agung. Maybe tanggal 2 aku ke Tulungagung kalau tidak ada aral yang melintang ya. Tanggal 2 Desember nanti ya. Ini Gioni Arthur aslinya Tulungagung ya. Oke, dari Tulungagung kita terbang ke Sumatera belahan utara. Ada Pak dosen kita Kang Mas Arlison Ginting MTH. Ikut menyimak Kang Mas. Salam sehat selalu. Nggih, matur nembah nuwun untuk Kang Mas Arlison Ginting, Bapak dosen kita yang ada di Sumatera belahan utara, dan matur nembah nuwun sangat terima kasih untuk dua merah hatinya. Nggih, matur nuwun Pak dosen. Semoga sehat selalu nggih Pak dosen bersama keluarga di rumah, bersama anak dan istri tercinta ya. Semoga karirnya terus menanjak. Berikutnya kita terbang dari sana Sumatera Utara, terbang lagi ke Klaten. Klaten masih dalam wilayah Jogja ya, kan administrasinya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Izin nyimak ngaji dari Klaten. Salam Isra untuk semuanya. Oke, salam Isra untuk semua saudara-saudaraku yang ada di Klaten. Kita lanjut Kang Yudi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Pulang Jumatan kehujanan tipis-tipis sampai hamur duhuran. Habis duhuran lunch, baru nyimak kajian ditemani ipok panas. Ngaji dengan tenang. Salam Isra. Oke, salam Isra juga untuk Kang Yudi yang ada di Singosari, dan mantap sekali ya. Ditepani ipok panas ya, kopi panas. Ngajinya di sebelah kanan, sebelah kirinya ada secangkir kopi panas. Setelah Jumatan kemudian pulang sholat duhur ya, makan siang ada kopi panas yang mendampingi baru ngaji. Oke, mantap ya. Terima kasih matur nuwun Bandung untuk Kang Yudi. Salam Isra untuk semuanya ya. Oke, mantap dia habis Jumatan langsung duhuran. Selanjutnya Kang Sahran Gipari menyimak setelah lohor sambil makan siang diiringi suara hujan yang turun. Atur nuhun Kang Sahran Gipari ya. Sibuk semua ini ya nontonnya setelah siang semua ya. Ya enggak apa-apa ya. Memang kita punya kesibukan sebagai kegiatan sehari-hari yang itu juga perlu untuk kita kerjakan ya. Kemudian Pak Lurah kita, Bapak Ikhwan Tamim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Isra, semoga kita semua the lover of this channel get rizki yang barokah dan kesehatan yang prima. Matur nuwun Pak atas doanya ya, doa untuk kita semua. Pulang sholat Jumat dan sholat duhur, mantap. Sambil menikmati kopi pahit hitam tanpa gula, nyimak. Mata orang-orang politik itu kalau suka yang jelek-jelek jadi bagus, yang bagus jadi jelek. Politikus nggak punya mata ibadur rahman. Iya ya, seadanya politikus kita semua ya, seluruh aparatur negara kita ya, mensikapi apa yang diajarkan Al-Quran dengan kriteria yang sudah ada berapa? Sudah 2 ayat kita bahas ya. Dan mendapat gelar ibadur rahman, enaknya berbangsa dan bernegara ini.
Semua berjalan sesuai aturan, tidak ada yang bikin aturan sendiri gitu ya. Ya, saling sejahtera mensejahterakan gitu ya. Jadi mengerti kapan saat memberi dan kapan saat menerima. Memberi dengan bismillah, menerima dengan alhamdulillah. Ada kasih sayang antara rakyat dan pemerintahannya, itu kan sebuah keindahan. Ya, bukan saling tikam. Jangan ada lagi lah ya kasus-kasus memalukan kalau rakyat harus berhadapan dengan pemerintah. Itu yang harus malu itu pemerintahnya. Masalah apa? Rebutan tanah, nggak pantas. Negara ini sebelum ada apa-apa semua rakyat berjuang bersama untuk merebut tanah air kita dari penjajah. Nah, setelah menjajah, kita membentuk pemerintahan dalam tata kelola negara itu untuk mensejahterakan rakyatnya. Tiba-tiba ada kasus di mana pemerintahan harus berhadapan-hadapan fighting dengan rakyatnya. Kan malu dong. Malulah jadi pemimpin kok seperti itu. Itu rakyatmu, bukan lawanmu ya. Kalau orang asing yang dulu jajah negara kita, otaknya di mana? Hati nuraninya di mana? Berhadapan dengan rakyat sendiri, rebutan tanah. Tanah ini adalah tanah dan air, tidak cukup tanah saja. Ini harus kita pertahankan bersama dari rongrongan bangsa asing, bukan pemerintah membela asing lalu menginjak rakyatnya. Ini pemerintah model apa seperti ini? Itu sama sekali bukan ibadur rahman, itu laknatullah itu. Ya. Makanya kita berdoa ya. Tapi semua itu dimulai dari kita sendiri. Ya, dari kita sendiri. Karena kalau semua rakyatnya itu ibadur rahman, nggak mungkin dia milih pemimpin yang bajingan, nggak mungkin. Ibadur rahman pasti memilih yang ibadur rahman. Itu logiknya seperti itu. Tapi kalau hanya karena 100.000, 200.000 kamu ditawari, terus kamu memilih si A tanpa penilaian sudut pandang track recordnya, hanya karena uang selembar 2 lembar yang itu warna merah, terus kamu pilih dia, ya jangan salahkan kalau pemerintahan ini menjadi rusak. Ya, jadi begitu. Semuanya dimulai dari kita membangun secara kultural, karena kita nggak mampu bergerak secara struktural. Kita bukan siapa-siapa. Ya bisanya kita kultural, menghimbau seperti ini. Ayo kita supaya dapat gelar ibadur rahman, gimana caranya? Nah, itulah perlunya kita ngaji. Ya, nanti setelah aku jelaskan ke kamu jelaskan ke lain-lain. Itu ya. Oke, terima kasih untuk Pak Lurah kita yang ada di Tangerang. Kemudian di Taku-Taku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Gus Beti, nyimak Gus, salam Isra, sehat semuanya nggih. Nggih, hatur nuwun dan terima kasih atas 4 merah hatinya. Ya, salam Isra juga untuk yang di sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan soleha kita Gus Pati. Alhamdulillah Palu hadir. Salam Isra Tuan Guru dan semua yang haji. Semoga kita semua selalu dalam ridho Gusti Allah yang Maha Agung. Amin, amin. Matur thank you atas 3 merah hatinya untuk soleha kita yang ada di Palu. Salam Isra untuk semuanya di sana. Kita lanjutkan soleha kita Aisyah. Assalamualaikum nyimak sambil rehat. Waalaikumsalam untuk yang punya Surabaya. Salam Isra semuanya yang di Surabaya. Kemudian gue kagak tahu ini baru masuk ya. Yang jelas ini kalau lihat namanya ini soleha ya, bukan soleh ya, cewek bukan cowok. Lia Pelitawati, alhamdulillah ya, alhamdulillah juga untukmu yang ada di sana ya. Sepertinya ini baru ya, sabar-sabar saja dulu, lihat-lihat dulu ya apa dan gimana karakter kajian di sini. Oke, matur nuwun untuk Lia Pelitawati. Kemudian untuk Bapak Abdul Muluk, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari sedang dinyimak Gus, semoga selalu diberikan kesehatan yang prima dan rezeki yang berkah, serta salam Isra untuk saudaraku semuanya. Amin, amin Pak. Terima kasih juga Pak nggih atas doa-doa baiknya. Semoga kita juga dalam kondisi baik semuanya. Dan alhamdulillah tadi malam petang itu justru petang kopinya sudah sampai Pak. Terima kasih ya.
Dan saya sangat suka, sangat cocok dengan yang sedikit asam, yang arabica. Ya, matur nuwun Pak. Jadi seperti yang aku bilang, logika tanpa logistik macet. Secerdas apapun logikanya, kalau nggak didorong logistik macet. Nah, kemarin logistik kopinya sudah dikirim dan itu membuat semangat kita bertambah dalam belajar dan mengajar. Oke, matur nuwun untuk Pak Abdul Muluk. Ya, salam Isra untuk semuanya yang ada di Deli Serdang. Kemudian siapa ini? Soleha kita Rahani, ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tuan Guru, hari Jumat pastinya aku selalu ingetin buat saudara-saudaraku, jangan lupa sholat duhur walau banyak penolakan sampai sekarang juga. Oke, tidak apa-apa. Terima kasih atas kegigihanmu menyampaikan sesuatu kebenaran kepada sama kita, ya, terlebih lagi sama saudara. Tidak apa-apa. Tugas kita hanya menyampaikan kok, ya. Mereka menerima monggo, enggak juga, enggak ada masalah. Sampaikan saja, ya. Nanti kalau dia tanya kamu jawab, kalau nggak bisa jawab suruh hubungi aku dia, ya, atau suruh lihat kajian ini, gitu ya. Cuman masalahnya kalau terlanjur a priori itu memang nggak bisa diomongin, ya. Kita biasanya melihat kajian itu berdasarkan siapa yang ngomong, bukan apa yang diomong. Siapa yang ngomong, oh itu kelompok gue. Kalau bukan kelompok gue nggak mau dengerin. Nah, itu terjadi penyakit di antara kita, ya. Maka dari itu untuk semua yang ngaji di sini aku sampaikan, buang hal-hal yang mainstream seperti itu. Kita langsung objektif saja, lihat yang diomongkan apa. Nggak ngurus kita siapa yang ngomong, entah itu dari kelompok kita, kelompok lain, kelompok ini, kelompok itu urusan nomor 2011. Yang kita pegang pertama, yang diucapkan itu bersandar nggak terhadap Al-Quran dan Hadis. Jadi begitu, ya. Oke, untuk Soleha Rahani terima kasih atas semangatnya berdakwah, ya, meskipun masih ditolak itu bukan soal. Ya, terima kasih untuk Solehaku Rahani Junaidi yang ada di Bandung. Oke, sudah aku baca semua, ya. Oke, terima kasih atas komennya. Sekarang kita masuk ke topik kajian kita, ya. Kamu bisa buka di surat Al-Furqan, ya, surat yang ke-25. Bisa yang Android, bisa yang hard copy juga bisa, ya, hard copy. Jadi ini perikopnya sudah dibikin benar sama Depak, ya, yaitu sifat-sifat hamba Allah yang mendapat kemuliaan. Benar, ya. Kalau yang kemarin itu perikopnya salah, ya kita bilang salah, tapi kita juga bukan sekedar menyalahkan, tapi membenarkan tentang huntum khairu umat itu, ya. Itu tidak ditujukan kepada umat Islam, tapi ditujukan kepada ahli kitab. Oke, kita sudah baca kemarin sampai yang ke-64, ya. Nanti itu akan aku beri kajian penjelasan khusus tentang Qiyamul Lail, ya, sholat malam, ya. Yang kemarin kan 64, dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka, ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan, ya, ke yang 65. Bisa tuntas nggak ini sampai ke 77, karena cukup panjang ini. Kita mau start, ya, yang 65. Surat yang ke-65. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami, sesungguhnya azab itu adalah kebinasaan yang kekal. Jadi di 65-nya kita minta diselamatkan dari jahanam, ya. Minta, atau dalam kurung doa, ya. Doa itu senandung harapan, ya. Kita berharap, ya, kepada Allah tentunya, ya, agar dijauhkan dari, ya, azab, ya, azab atau jahanam, ya. Oke, itu 65. Kemudian yang 66, sesungguhnya jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan kediaman, ya. Jadi 66, ya, jahanam ini
Jahanam ini ya tempat. Jangan lupa kita punya peluang untuk menempati itu, ya kan. Kalau kita nanti di akhirat pilihannya cuma dua, tempatnya cuma dua, nggak ada yang lain, surga atau neraka. Ya kalau kita selalu menentang hukum Allah, ya tempatnya ya jahanam ini, ya. Dan dijelaskan itu ya, itu seburuk-buruk tempat itu ya jahanam ini, ya. Tapi seorang ibadur rahman dia selalu menyenandungkan harapan atau berdoa ya supaya dijauhkan dari jahanam ini. Oke, itu yang ke 65, 66, yang 67. Kamu sama baca ya, sama baca Androidmu, supaya kadang-kadang aku juga kalau menjelaskan itu terlompat ya nggak sengaja terlompat ke satu ayat atau salah baca, nggak bisa seperti yang seharusnya gitu. Jadi kamu bisa ngontrol kalau kamu juga ikut baca. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Enam tujuh ini menarik ini. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan, maksudnya hartanya, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Jadi dia nggak kikir, berlebihan itu apa ya? Nggak kikir, nggak boros, mungkin begitu ya. Jadi dia di tengah-tengah, ya, antara yang kikir itu medit kata orang Jawa, pelit, ya. Di sini apa ya? Boros itulah ya. Boros. Ini enggak. Ini tengah-tengah ini yang dianjurkan. Ya. Kita kikir-kikir banget yang enggak boleh, boros-boros banget yang enggak boleh, yang tengah-tengah lah. Berarti ini tidak maksimal, tidak minimal, tapi yang optimal ya. Pilihan itu ada dua. Maksimal, minimal. Ada optimal. Optimal itu artinya, ini ilmu statistik sih ya, sulit aku menjelaskan. Optimal itu apa ya? Proporsional, kira-kira begitulah ya. Kalau kurang tepat coba kamu cari lagi. Optimal dia. Jadi kita diberitakan optimal. Ya. Kamu punya gini loh ya. Kamu punya harta. Ya. Katakanlah 1M, ya. Terus kamu kan harus nanti itu membelanjakannya ya. Entah yang untuk dirimu berapa bagiannya, untuk yang bersolawat untuk agamamu berapa, untuk ini itu segala macam berapa lah ya. Intinya semua kan kebutuhan, bayar sekolah anak-anak atau apalah gitu ya. Nah itu kita itu maksimal enggak boleh, minimal juga enggak boleh. Artinya apa? Boros enggak boleh, semua dintekno gitu enggak boleh. Kikir juga eman-eman enggak boleh. Ada orang sampai kikir sama diri sendirinya itu loh kikir. Lah kalau bagaimana sama orang lain loh, sama dirinya sendiri kikir? Coba. Kan aku sering bilang kalau kamu punya duit, ya mungkin baru tanggal muda, jangan lupa ya belilah. Apa itu ikan laut, apa itu buah, karena itu akan menambah nutrisi otak kita, sehingga kalau belajar gitu dikasih tahu nggak goblok gitu loh, bisa langsung masuk daya rekodnya itu bagus ya. Kalau karbohidrat itu kan untuk energi ya, beli kamu misalkan tanggal muda baru gajian atau apa gitu, penuhi nutrisi otakmu ya, ikan laut, buah-buahan atau apalah ya. Secara medis itu yang aku tahu cuma itu, tapi mungkin ada yang lain ya, susu atau apa. Jangan medit lah, kamu sama dirimu aja medit, apalagi kepada orang lain, apalagi untuk bersolawat untuk agamamu, kan setan itu. Karena tapi setan aja gue denger nggak suka sama orang medit, apalagi orang itu ya. Jadi gimana ya kita mau jelaskan, sama dirinya sendiri aja medit, apalagi ke orang lain, apalagi berpikir untuk bersolawat untuk agamanya, guys. Nah, itu nggak baik ya. Bulan awal bulan tanggal muda baru gajian, beli apa yang itu membuat otakmu cerdas, termasuk beli buku.
beli buku karena dari baca itu kita wawasan bertambah. Seperti gue nih, gue beli buku sampai berserak-serak karena nggak ada tempatnya tuh ya. Itu kan untuk nambah nutrisi otak. Buku itu nggak ada yang gratis, belinya pakai duit bukan pakai daun pisang. Goblok gue. Beli buku, meskipun sekarang di Android ada ya, tapi yang hardcover yang ini juga kita perlu. Ya, jangan medit, ya, ngerepot kepada dirinya sendiri aja kikir medit, apalagi kepada orang lain, apalagi untuk agamanya. Kapan dia mau bersolawat? Ya, tapi begitu juga boros nggak boleh. Kamu habiskan boros, nggak boleh. Maka agama kita menjelaskan ya begini. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan, maksudnya kausar ya, kausarnya itu dibelanjakan hartanya itu, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, tidak maksimal, tidak minimal, dan adalah maksudnya pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang maksimal dan antara yang minimal. Maksudnya apa? Yang optimal. Nih ya, jelas ya. Indah sekali ya agama Islam ini, memerintahkan kita itu kamu jangan kikir, tapi juga jangan boros, tapi yang tengah-tengah. Nggak boleh maksimal, nggak boleh minimal, tapi yang optimal gitu ya. Ini ada korelasinya di surat 3 180. Coba kamu mengembara ke surat 3, nomornya 180 ya. Aku nggak usah catat ya karena ini penambahan aja. Surat 3 180. Jadi aku jelaskan, kamu nonton video, kamu juga buka Quran ya. Surat 3 sebentar. 180. Oke ya. Ini perikopnya kebakilan, maksudnya bakil dia medit gitu, kikir itu ya, dan dusta serta balasannya ya. Ini yang 180 tentang kebakilan gini. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil, yang kikir, yang medit, yang pelit, itu maksudnya ya, poliseminya di sana ya, dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya, menyangka. Jadi manusia ini menyangka bahwa kebakilan itu, kemeditan itu, kepelitan itu ya baik bagi mereka. Ya. Sebenarnya kebakilan itu adalah buruk bagi mereka. Jadi medit itu elek, buruk gitu ya. Harta yang mereka bakilkan itu atau harta yang mereka meditkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari ya kiamah ya, di hari kiamah ya. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, lihat itu. Nanti kalau kamu bakil-bakil sama orang, semuanya itu kepunyaan Allah dititip ke kamu, terus kamu bakilnya 1000 setan. Nanti itu hartamu itu apa nih, dikalungkan ya, dikalungkan kelak di lehermu ya. Sudah diingatkan ya. Oke, itu yang 67. Kemudian yang 68 ya, insya Allah bisa kita selesaikan ini ya. Kayaknya besok kita ke yang tentang keledai ya. Tapi besok akhir pekan mungkin Isnain baru bisa kita lanjut. Yang ke-68 ya. Dan orang-orang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah. Artinya tidak syirik ya. Dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah ya, kecuali dengan alasan yang benar. Dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan atau dosanya. Lihat itu. Siapa yang melakukan itu,
mendapat balasan terhadap dosanya. Misalnya lu udah terlanjur melakukan, kamu, aku, kita kan itu yang punya masa lalu dan tidak mungkin baik semua, punya juga masa buruk. Ya, terus gimana ini? Padahal ancamannya seperti ini. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan selain Tuhan yang lain beserta Allah, kalau ini sepertinya enggak lah ya. Ya, hanya orang goblok aja yang melakukan apoteosis ya, atau apoteosis atau apa kemarin? Deifikasi ya. Dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah ya, kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina ya. Barang siapa yang melakukan demikian itu niscaya dia mendapat dosanya atau pembalasannya. Misalkan, terus gimana ini, sudah terlanjur dulu pernah melakukan, ya bertobat. Ya kita sama-sama berdoa, kita masing-masing punya masa kelam kita masing-masing. Berdoa kepada Gusti Allah Agung, bertobat. Bertobat itu menyesali dan tidak mengulangi gitu. Ya. Itu intinya itu bertobat itu kan dua, menyesali yang dilakukan dan tidak mengulangi gitu. Ojo kapok lombok ya. Kapok lombok itu pedes-pedes tapi nyari lagi gitu ya. Dia tobat tapi mengulangi lagi. Ya nggak apa-apa kalau kamu kuat dengan ancaman jahanam ini, ya lakukan saja. Kok ribet amat. Tinggal kamu kuat nggak. Kalau kamu kuat ya sudah, ulangi aja. Itu urusan masing-masing ya. Yang jelas kita punya masa lalu yang tidak semuanya itu putih ya, ada hitamnya juga. Bagaimana ya diselesaikan dengan pertobatan itu? Nggak ada kita model tebus-tebusan dosa, itu nggak ada. Semua bertanggung jawab atas dirinya sendiri masing-masing ya. Walaupun bapak terhadap anak, anak terhadap bapak, bapak terhadap ibu, ibu terhadap anak, terhadap kakek, terhadap nenek, nggak ada. Semua tanggung jawabnya itu sendiri-sendiri. Baik untuk kamu sendiri, buruk untuk kamu sendiri. Nggak ada waris-warisan dosa, kita nggak ada ya. Nanti kalau di teman kita kekristenan ada penebusan dosa, ya itu memang akidah mereka yang harus kita hormati saja, tidak untuk kita imani ya, tidak ada. Meskipun nanti katanya itu dosa waris bukan dosa perbuatan, siapa bilang? Itu segala dosa itu. Yesus itu menebus segala dosa ya. Makanya rasionalitasnya nggak ketemu. Bagaimana orang yang hidup sebelum Yesus? Nggak mungkin dia akan menerima Yesus sebagai juru selamat lewat penebusan dosa, lewat salib. Nggak mungkin bisa menerima saudara salib. Orang ketika dia hidup, saudara salib belum ada. Yesusnya belum ada. Bagaimana manusia hidup yang hidup sebelum Masehi? Yesus itu manusia produk Masehi. Nah, ini yang sebelum Masehi gimana? Makanya banyak ganjalan-ganjalan dalam soteriologi salib yang diusung oleh Paulus sebagai dogma keselamatan. Yang paling rasio itu ya siapa yang berbuat, dia yang bertanggung jawab gitu loh. Logika hukum positif aja begitu kok. Bapakmu yang jadi koruptor, jadi maling, nggak mungkin kamu itu yang dikejar-kejar KPK, nggak mungkin. Memang KPK goblok apa? Begitu juga kalau kamu yang jadi anggota KPK ternyata kamu maling juga, disuruh ngatasi maling, kamu yang jadi maling. Seperti apa yang terjadi sekarang ini. Dia dibayar, digaji tinggi oleh negara untuk memberantas korupsi, dia sendiri melakukan pemerasan orang yang mengkorup. Kan sama bajingannya itu. Nah itu nanti dosanya ya tanggung dia, anaknya nggak tahu apa-apa yang enggak, istrinya yang enggak, gitu ya. Jadi seperti itu ya. Kalau kita punya masa lalu ya bertobat. Tobat itu kuncinya gimana? Ya menyesal dan tidak mengulangi, gitu aja. Oke. Itu 68 ya. Ini tetangga mulai bermusik ria. Kalau ada masuk-masuk terekod sedikit ya dimaklumi aja ya. Anggap saja musik pengiring ngajian kita. 69 sekarang. 69 ya. Ini apa namanya tadi, 68 tadi ya. Banyak ini ya. Tidak syirik ya. Tidak membunuh, tidak berzina ya. Terus yang 69
akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Nah itu, kalau ndak kapok-kapok ya itu. Makanya aku bilang kalau lu kuat dengan jahanam ya silakan saja ya, akan dilipat gandakan azabnya ya. Kalau sudah begitu tanggung sendiri-sendiri ya. Azab. Oke, sekarang nah ini masuk kita ke yang 70 ya. Kecuali atau ila, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh. Gue jadi ingat guru Al-Quran gue namanya Gus Husnul, semoga Allah merahmati tidur pandangnya. Beliau tuh selalu memberikan harapan. Gue itu pernah curhat sama beliau bahwa gue ini pendosa ya. Beliau salah satunya yang memberikan harapan sama gue. Kalau enggak mungkin gue tetap menempuh jalan-jalan jahiliyah ya. Gue dikasih arah, gue bener gitu. Gue nggak main-main ya. Gus Husnul itu salah satu guru Al-Quran gue yang membangunkan harapan gue. Kalau enggak sudah habis-habisan gitu. Apalagi artinya hidup habis-habisan, mati ya mati udah. Toh besok mati, sekarang mati, ngapain lagi. Tapi setelah gue biasanya kalau yang penting itu gue empat mata sama dia. Jadi hubungan gue terhadap Gus Husnul juga terhadap guru-guru Al-Quran gue itu tidak sekedar ngaji gitu, nggak. Ada hubungan emosional ya. Ada hubungan emosional yang kami jalin gitu ya. Dan aku dinasihati ya dengan membangun harapan ya. Begini, kalau 6869 itu tadi kan yang orang-orang yang apa namanya, yang syirik, yang membunuh jiwa ya, kecuali dengan alasan yang benar ya, peperangan segala macam lain itu ya. Dan yang berzina ya, barang siapa yang melakukan demikian itu niscaya akan mendapat pembalasan atau dosanya. Yang 69 akan dilipat gandakan azabnya pada hari kiamat ya, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Kekal loh ya. Bukan dicerupin nanti kalau sudah diangkat, itu enggak, kekal. Ini kholidun ya. Kholidun ya, dia kekal ya. Dia kekal ya. Sebentar, yang ke 69 dia pakai kholidun atau bukan? Biasanya kholidun yang dipakai. 67, 68, 69. Wah, dia pakai wah yahlut ya, pakai wah yahlut. Dia pakai wah dan yahlut ya, fihi ya. Jadi nggak pakai kholidun, pakai yahud dia ya. Jadi kekal di dalamnya. Jadi jangan kepikiran lu banyak dosa, lu dicemplungin dulu ke neraka, nanti sudah selesai transaksinya, lu diangkat masukin surga, dapurmu enak. Ini bilangnya kekal kok ya. Nah, untuk yang 6869 tadi dijawab di 70 seperti yang gue jelaskan, kecuali. Jadi lu banyak dosa, lu bajingan, lu dunia lu gelap, lu hitam, lu jahiliyah. Tapi dikasih harapan ya. Ini yang dijelaskan untuk gue dulu waktu gue di jalan-jalan jahiliyah ya. Kecuali orang-orang yang bertaubat. Taubat itu artinya apa? Kembali. Ya. Bertaubat dan mengerjakan amal soleh. Berarti kurang 3 gue ya. Tobat itu menyesal atas apa yang telah diperbuat, terus berjanji tidak mengulangi perbuatan itu dan mengiringinya dengan amal soleh. Sorry ada yang lupa gue ya. Jadi begini, dan orang yang bertobat dan mengerjakan amal soleh. Bertobat sendiri itu seperti aku bilang tadi, menyesali, berjanji tidak mengulangi, ya, kemudian ya mengiringinya dengan amal soleh, ya, mengerjakan amal soleh. Maka
Subhanallah, inilah rahman rahimnya Gusti Allah Agung ya. Maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini yang digunakan oleh almarhum Gus Nur Hadi untuk membangun harapan gue ke depan. Karena gue kadang-kadang gue ini kan aslinya temperamental gue. Selalu berpikir hitam putih. Orang eksak itu berpikirnya hitam putih. Maka bagi gue tidak ada istilah kegagalan itu kesuksesan yang tertunda, nggak ada. Kalau kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda, maka harus dipandang linier. Artinya kesuksesan itu juga adalah kegagalan yang tertunda. Harus begitu. Tapi kan orang nggak mau bilang begitu. Hanya ngomong untuk bikin hatinya terhibur aja, kan goblok itu, dibohongi. Kamu gagal, iya, nggak apa-apa. Kegagalan itu juga kesuksesan yang tertunda. Gitu. Ya kalau itu diterima, seharusnya diterima juga. Kamu sekarang sukses. Iya, hati-hati loh ya, kesuksesan itu kegagalan yang tertunda. Kan harusnya begitu dong. Tapi kan jarang orang ngomong gitu. Selalu dibuai dengan harapan-harapan pepesan kosong. Kalau gue enggak. Gue gagal, gue terima. Gue sukses. Kalau gagal, ya mawas diri apa ya. Mungkin doanya kurang, mungkin usahanya kurang. Kalau sukses, ya alhamdulillah gitu. Jadi gagal dan sukses itu ya sudah. Gagal ya gagal, sukses yang sukses. Nggak ada permainan kata mengolah makna kegagalan sukses yang nggak laku sama gue. Makanya gue paling nggak ngeh dengerin motivator. Gue nggak perlu motivator. Sama-sama punya otak, ngapain motivator, psikolog, enggak. Kita sama-sama punya otak kok ya. Jadi kegagalan adalah kegagalan, kesuksesan adalah kesuksesan ya. Gue selalu ya, karena background gue eksak, hitam putih begitu ya. Dan itu bahaya memang. Dulu gue ada di jurang bahaya ya. Alhamdulillah dibangun ya semangat hidup gue bahwa lah kalau kita sudah melakukan kejahatan terus nggak ada pintu terbuka, ngapain lagi kalau nggak mampus? Untuk apa lagi? Tujuannya kalau nggak mampus ya sudah bikin jahat sekalian. Kan begitu kalkulasinya. Tapi ternyata alhamdulillah Islam memberikan solusi. Dengan cara apa? Kecuali ilah orang-orang yang bertaubat. Gimana caranya? Bertobat itu menyesali perbuatan itu dan berjanji tidak mengulangi perbuatan itu, kemudian ya beriman dan mengerjakan amal soleh. Ya, maka kejahatan kita ini kejahatan kita ini diganti oleh Gusti Allah Agung dengan kebajikan. Alhamdulillah, subhanallah. Itulah rahman rahimnya Gusti Allah Agung. Jadi bukan main tebus-tebusan, tidak ada di kita. Ya. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, Ghafurur Rahim. Ya. Maha Pengampun. Jadi kalau ada namanya Ghafar itu dari Ghafur, pengampun. Ya. Jadi diampuni, ya. Dan orang yang bertobat ya 71 sekarang ya. Gak apa-apa kita selesaikan ya. Ya dikit-dikit lah ya. Ini belum 1 jam kok, masuk 43 menit. Nanti setelah ini, setelah ngaji bolehlah mau akhir pekan kemana ya, ke tempat-tempat wisata. Karena nanggung kalau nggak gue selesaikan ya. 70 tadi sudah bisa kita selesaikan lewat taubat ya. Taubat ya. Jadi begitu ibadur rahman itu, dia bajingan, dia menyesal, dia taubat ya. 71. Dan orang yang bertobat dan mengerjakan amal soleh, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat sebenar-benarnya. Jadi jangan seperti di sini ada istilah guyonan tuh kaji tomat. Belajar berangkat kaji dia tobat, nanti pulang haji kumat. Itu namanya di sini dijuluki kaji tomat. Budal tobat mulai kumat. Berangkat haji tobat, pulang haji kumat. Kumat apa? Yang kumat segala keberengsekannya. Ya.
Nggak boleh begitu. Karena di Al-Quran 71 itu adalah tobat yang sebenar-benarnya. Dan orang yang bertobat dan mengerjakan amal soleh, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya, ya, tobat sungguhan, ya. Tobat benar, ya. Aku taruh sini ya 71 ya. Jadi tadi di 70 ya, kejudukan keburukan kita itu justru diganti oleh Allah dengan kebajikan kalau kita bertobat. Cuma tobatnya di 71 tobat yang benar-benar, jangan tobat orang Jawa bilang etok-etok, pura-pura. Oke, 71 72 ya. Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, hati-hati lu. Ya. Dan apabila mereka bertemu dengan orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui saja dan menjaga kehormatan dirinya. Nah, ini biasanya digunakan sebagai dalil untuk apa ya? Biasanya jelang Natal itu loh. Bagaimana mengucapkan Natal, bagaimana memperingati Natal, maka ya, Al-Furqan 72 ini biasanya dijadikan dalil ya. Oke. 712 sudah ya. 71 sudah ya. Tobat yang benar-benar tobat. 72 ya. Dan orang-orang yang tidak memberikan saksi palsu ya. 72 saksi palsu ya. Dan apa ini? Apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, tidak bermanfaat, mereka melalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Bukan justru ikut-ikutan ketidakberfaedahan itu, justru dilalui saja ya. Melalui ya. Atau ditinggalkan gitulah ya. Tidak ikut ya. Tidak ikut serta untuk yang tidak berfaedah. Ya. Oke, itu 72. 73 dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Ini bahasa sastra ya, bukan maksudnya tuli bener tuli, buta bener buta, nggak begitu. Artinya dia cuekin aja gitu kan. Dikasih tahu itu cuek bebek gitu loh. Ya. Jadi orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan firman ya, ayat-ayat dari Gusti Allah Agung, mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang yang tuli dan buta. Artinya tidak a priori gitu loh. Diingatkan, ditampung, terus diolah dulu, dipikirkan gitu loh. Baru nanti diterima. Kalau misalkan nggak diterima, kurang jelas ya tanyakan gitu. Yang repotnya ini a priori aja sudah kok dikasih tahu. Itu yang dibilang oleh Al-Quran ini. Laksana orang yang tuli dan buta ya. Oke, 72, 73 ya, bisa diperingatkan gitu loh ya. Bisa diperingatkan, tapi jangan seperti orang buta tuli ya. Jadi kalau diperingatkan tuh mau. Oke, 74. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati. Karena istri-istri kita ya, itu bisa jadi masalah juga bagi kehidupan kita. Begitu juga anak-anak kita, itu bisa jadi masalah ya. Makanya kita berdoa semoga ini bukan istri loh ya, istri-istri ya. Dan orang yang kemarin aku dengar kajian itu, startnya itu di Quran surat An-Nisa itu 2 memang ya. Dan itu menjadi perdebatan sengit sebetulnya. Kenapa begitu ya? Jadi 2, 3 atau 4 kan begitu. Kalau nggak sanggup baru 1 begitu. Itu menarik ya. Tapi intinya aku menjelaskan kepada kalian, jangan dilihat surat itu dari
dari dikit ke banyak, justru dari banyak ke dikit. Karena dulu banyak istri-istrinya orang-orang Arab itu, karena banyak istri, ya, banyak anak, terus nanti banyak kebun kurma, itu menjadi kelas, ya, di mata sosial itu dia punya kelas, ya, punya kelas yang menjadi kesombongan sosial lah begitu. Dalam Al-Quran terus dibatasi menjadi 4 paling banyak. Tapi meskipun begitu nanti ada perbedaan fikih, itu ada yang kawin sampai 7 itu, ya, gue pernah lihat di TV itu ada gitu. Nggak tahu dia pakai fikih yang mana, ya itu urusan dia lah, ya. Tapi setidaknya kita memang harus banyak-banyak untuk membaca literasi, ya, sehingga ketika mengambil fikih itu tidak keliru gitu, ya. Oke. 73. Dan orang-orang, sudah ya, 73, 74, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, ya, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita imam, laki-laki lu imam, gitu ya. Lu berdoa, istri lu, anak-anak lu itu membahagiakan lu, gitu ya. Oke. 73, 74, ya, istri terus anak, ya, yang membahagiakan. Oke, 74, 75. Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi, ya, maksudnya ya surga nanti di akhirat, ya, karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya, nah kan kekal. Nggak ada mereka sementara di dalamnya. Jadi surga itu ya kekal, neraka itu ya kekal. Lah ini tulisannya kekal itu, ya. Coba lihat itu kan kekal semua penjelasannya itu, ya. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap, tempat kediaman, ya. Jadi ini lawan katanya dari yang keberapa tadi? Seburuk-buruk tempat. Yang ke-66, ya. Jahanam itu seburuk-buruk tempat, ya. Yang ke-66, Jahanam itu seburuk-buruk tempat. Yang di 76, 75 sudah ya tadi, ya. 75, ya, mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. 75, ya. Ini yang sabar, ya, sabar dan hidup dalam hukum Allah. Kemudian yang 76 itu pasangan dari yang berapa tadi? 66. Iya, 66. Kalau 66 itu dijelaskan, ya, Jahanam itu seburuk-buruk tempat, tapi di 76, ya, surga itu sebaik-baik tempat menetap dalam kediaman, ya. Sebaik-baik tempat itu Jahanam. Sorry, surga. Sorry, ya. Sorry. Kadang-kadang kelupaan. Ya, sebaik-baik tempat. Jadi lawan katanya, ya. Antara 76 dan 66, ya. Dan itu semua kekal loh. Gak ada sementara, ya. Kekal. Ini juga kekal, ya. Ya, kok bagus ya 76 66. Oke. Yang terakhir, ya, alhamdulillah bisa kita clearkan dalam 1 jam, ya. 53 menit, jadi kurang 7 menit. Insya Allah bisa selesai di 1 jam. Yang terakhir, katakanlah kepada siapa? Orang-orang yang musyrik, Tuhanku tidak mengindahkan kamu, melainkan kalau ada ibadatmu. Tetapi bagaimana kamu beribadat kepadanya, padahal kamu sungguh-sungguh telah mendustakannya. Karena itu kelak azab pasti menimpamu. Nah, makanya musyrik itu harus dihindari, ya. Semoga kita tidak masuk dalam ancaman itu, ya, karena sudah dikatakan nih, ya, karena itu kelak pasti menimpamu, ya. Kita hindari seperti itu. Oke. Dari ayat yang ke-66, ya, ayat yang bukan ke-66, 63, ya. Ayat 63 ini baru ini.
sampai yang ke 77, sorry. Sudah kita selesaikan. Ya. Kalau kita bisa mengikuti apa yang disampaikan di dalam 63 sampai 77 dari surat Al-Furqan itu, maka kita berhak mendapat gelar Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih. Ya. Ya itu siapa? Ya kalian, aku, kamu, kita, mawas diri. Kita sudah bisa memenuhi ini enggak? Jadi jangan seperti teman kita dari seberang, kami pasti masuk surga, kami pasti masuk surga. Surga mbahmu apa? Kalau kita kan malu ngomong gitu, pasti masuk surga, pasti masuk surga, kan enggak gitu. Kita justru mawas diri, masing-masing kita mawas diri bahwa kriteria Ibadur Rahman itu sudah dipaparkan ya dari surat Al-Furqan, surat yang ke-25 dari ayat 63 sampai 77. Bisa nggak kita memenuhi kriteria ini? Kalau bisa berarti kita dapat gelar Ibadur Rahman. Bukan petentang-petenteng terus proklamasi, gue Ibadur Rahman, gue Ibadur Rahman, ya orang ketawa, lu sedeng apa? di budaya kita ndak ada begitu ya. Apalagi ngomong gue pasti masuk surga, gue pasti masuk surga gitu ya. Itu sudah aku jelaskan ya, Ibadur Rahman yaitu ya hamba-hamba Allah ya. Dari mana kemarin sudah selesai, berarti aku besok menjelaskan yang keledai ya. Gelar keledai baru nanti masuk ke gelar monyet. Ada nanti An-Nahl perlu kita kaji, sorry ya. Sorry, An-Nahl itu juga perlu aku jelaskan ya. Nanti agak sedikit keluar nanti menjelaskan Nahl, nanti akan sedikit menyinggung Ahmadiyah ya. Karena itu ayat favoritnya Ahmadiyah ya. Ya, sehingga dari kajian ini kita tahu ya, menjadi Ibadur Rahman, hamba-hamba Gusti Allah yang Maha Penyayang itu ya. Apakah kita bisa masuk ke dalamnya, ya hanya kita sendiri yang tahu. Gue juga nggak berani ngomong sama lu, gue Ibadur Rahman. Ibadur Rahman apa, dosanya aja masih banyak. Cuman kita berusaha ya, berusaha memenuhi ini. Oke, minum kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini salah satu julukan yang sudah aku sampaikan ya. Insya Allah nanti karena besok kan sudah akhir pekan juga, sekarang sudah akhir pekan. Insya Allah Isnin kita lanjutkan julukan apa lagi ya. Ya kita lihat aja, kalau nggak keledai ya lebah ya. Oke, sampai di sini dulu ngaji kita ya. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu dalam bingkai keindahan iman Islammu. Letakkan itu dalam hatimu yang paling dalam, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetap saudara kita. Semoga kita semua mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah, dan kesehatan yang prima. Terima kasih semua yang sudah ngaji bareng seperti di channel ini ya, telah meluangkan waktu ya. Salam Isra untuk semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin.